Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bel Yunita Niba, kelas 2020B, Prodi Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan UTS Public Speaking dengan makalah yang berjudul COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun yang berat. Virus ini menular melalui kontak fisik, memakai barang bergantian dengan pasien yang positif COVID-19, tidak memakai masker pada saat berbicara dengan penderita COVID-19, dan lain sebagainya. Virus ini merupakan penyakit yang tidak diprediksi akan terjadi sebelumnya. Tanda-tanda dan gejala COVID-19 yang tergolong berat terjadinya sindrom pernapasan akut menyebabkan pneumonia, gatal-gatal, dan yang paling fatal berakibat kematian. Sedangkan gejala ringannya demam, bersin, sakit tenggorokan. Yang kedua, metode dan teknik penelitian. Metode serta teknik penelitian yang digunakan penulis untuk bisa mendapat informasi-informasi yang akurat ialah dengan metode observasi dan metode kepustakaan. Teknik yang digunakan ialah teknik pengamatan langsung. Penulis mendatangi tempat-tempat Satgas COVID dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak untuk mematuhi keadaan terkini dan mengetahui kinerja mereka. Teknik wawancara. Penulis melakukan tanya jawab kepada narasumber agar bisa mendapat gambaran yang lebih jelas terkait situasi pandemi dan peran milenial. Studi pustaka. Metode ini mengumpulkan informasi dari tulisan-tulisan yang mendukung pembahasan terkait dengan jumlah pasien yang sembuh terkini dan jumlah pasien yang bertambah. Yang ketiga, menggerakkan milenial. Milenial merupakan kaum muda-mudi Indonesia dengan semangat dan energi yang tinggi. Indonesia didominasi oleh kaum milenial, sehingga diperlukan keterlibatan milenial dalam konteks positif untuk bisa membangun bangsa. 40% milenial di Indonesia memiliki tindakan dan kesadaran bahwa mereka adalah masa depan bangsa. Sisanya ada yang tidak menyadari dan juga yang menyadari namun tidak mencoba melakukan suatu tindakan. Agar milenial dapat digerakkan, diperlukan dorongan pemerintah untuk mendukung instansi, organisasi, persekutuan, dan lain sebagainya untuk menjadi wadah tempat muda-mudi tumbuh. Untuk menanamkan kesadaran bahwa mereka adalah agen pembawa perubahan dan mengajak mereka untuk berkontribusi terhadap negara. Perlu adanya sosialisasi secara berkala agar keaktifan milenial lebih sistematis dan terorganisir. Yang keempat, menghadapi pandemi. Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan bangsa Indonesia secara drastis. Tidak ada yang pernah memprediksi bahwa Indonesia bahkan dunia berada di bawah kontrol COVID-19. Oleh karena itu, dunia berusaha bangkit dan memulihkan keadaan. Di Indonesia diterapkan berbagai kebijakan untuk membawa Indonesia keluar dan bangkit kembali. Di antaranya, pembentukan tim gerak cepat atau TGC pada lintas batas negara, menunjuk rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat, pembelian APD terhadap tenaga medis dan alat-alat kesehatan yang menunjang pemulihan, adanya santunan kematian bagi korban COVID-19, pembatasan pembayaran listrik, adanya kartu prakerja, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, adanya pembebasan narapidana dan program hak integritas. Dalam kebijakan ini membuat masyarakat Indonesia hidup dalam dunia baru. Masyarakat dipaksa untuk akrab dengan keadaan-keadaan yang baru. Hal ini ditunjukkan untuk kepentingan bersama untuk membangun tanah air tercinta.
Yang terakhir, kesimpulan. Virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini disertai gejala-gejala baik yang ringan maupun berat. Dampak yang paling berat ialah kematian. Virus ini mudah menyebar sehingga masyarakat harus lebih selektif dalam berkontak langsung dengan orang-orang dalam penanganan COVID-19. Banyak melibatkan peran milenial sebagai motor bergerak bangsa. Dengan dorongan pemerintah, milenial berkontribusi dalam penanganan COVID-19 sehingga memudahkan pemerintah setempat untuk mengelola keadaan. Pemanfaatan kinerja milenial memberikan energi yang positif dengan semangat yang begitu tinggi. Respon timbal balik sangat diperlukan antara pemerintah dan milenial untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam memperbaiki kondisi di Indonesia ke arah yang lebih baik, kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memulihkan keadaan di tanah air, walaupun masyarakat harus hidup dalam kondisi yang baru. Sekian dan terima kasih.